Prabowo dan Gibran enggak akur. Netizen tangkap bukti waktu acara HUT TNI. Guys, berita baru nih dari hubungan Prabowo dan Gibran. Sejak kasus akun Fufu Fafa kemarin, banyak isu kalau mereka berdua nggak akur ya guys. Nah, ternyata nih guys, netizen berhasil temuin bukti kalau Prabowo dan Gibran itu kayaknya beneran ada masalah. Jadi, buktinya itu waktu acara HUT TNI ke-79 di Jakarta kemarin guys. Masa nih ya, netizen lihat Gibran tuh bukannya duduk dekat Prabowo karena 2 minggu lagi dilantik, justru dia duduk di belakangnya Didik, anak Prabowo. Wah, mencurigakan nih guys. Anehnya lagi, ada pembatas guys yang bikin jarak duduknya Gibran itu agak jauh. Semoga aja semuanya baik-baik aja ya guys, biar politik kita aman dan tentram. Menurut kalian, kira-kira Prabowo dan Gibran beneran lagi ada masalah apa enggak guys? Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin. Nah, kita lanjut lagi dalam video yang kumpulan video itu parodi untuk lucunya Pak Mulyono ya. Sen kiri belok kanan. Sen kiri belok kanan. Wow. Ngakak sampai guling-guling. Nah, videonya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Kita simak baru nanti kita komentar di bawah seperti biasa. Hilangin aja Pak. Nah, Botak. sampai bikin anak SMA. Ya, lagi 4 lagi. Nggak takut ya? Ya, terus. Yes. Kok tanya bapak? Gimana sih? Ya udah tahu, tanya. Bisa gitu suaranya ya. Kok suara mirip? Tidak lagi. Nah, kalau Wajahnya KW. Mulyono KW. Kita ini membangun LRT. Kita membangun MRT. Kita membangun kereta cepat. Itu semuanya untung. Maksud saya rugi. Ini nih Mulyono versi jujur ini. Bos, sing gak manut sikat. Opo sing jari sampean bener. Sing penting aku presiden 2024 yo. Setuju ah? Anjir. Tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Sudah, tapi belum. Pamul. Sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen itu beda, meskipun ujungnya Untuk Capim KPK. Itu kan semuanya sudah diserahkan ke pansel panitia seleksi. Jadi tidak ada yang namanya saya intervensi. Enggak ada yang namanya saya intervensi. Terserah Bapak. Ya. Halo bro. Halo juga. Bro, kalau menurut lo nih, apa kata-kata atau kalimat yang paling fenomenal dari presiden yang ada di dunia ini atau di jagat raya ini? Ayo netizen atau apa? Mungkin di alam semesta ini, atau mungkin saja sampai dunia lain. Dunia lain. Jadi menurut lo, apa kata-kata atau kalimat yang paling fenomenal yang pernah diucapkan atau disampaikan oleh presiden-presiden tersebut, bro? Tahu nggak lo apa? Apa coba? Tahu nggak? Kalau menurut gue nih bro, kata-kata yang paling fenomenal itu Nggak tahu, kata saya. Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Itu ciri khas Mulyono bro.
Halo guys, sungguh tinggal menghitung hari nih tugas Pak Jokowi. Tanggal 3 Oktober kita mendengar Pak Jokowi mengatakan tidak akan membuat keputusan strategis jelang purna tugas. Tapi tanggal 9 Oktober 2024 Jokowi tetapkan BSD dan Batam jadi kawasan ekonomi khusus. Ya, hingga jelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden, Jokowi masih saja menunjukkan sikap kontradiktif dengan ucapannya. Beberapa bulan menjelang dia lengser ini, kita memang melihat dia melakukan banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai presiden yang akan segera pensiun. Ya. Seperti misalnya dia menciptakan pos baru dalam kabinet, Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, lalu dia cawe-cawe dalam penetapan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal yang pertama, Jokowi ingin memberi kesan bahwa dia mengamankan pemerintahan baru. Politikus PDIP Perjuangan yang ada di kabinet, dia ganti. Nah, pembentukan lembaga baru di kabinet boleh jadi juga punya niat yang sama ya. Tujuannya memuluskan jalan presiden terpilih. Sepintas terdengar mulia, tapi sesungguhnya Jokowi sedang mendikte Pak Prabowo. Kalau kita perhatikan ya, posisinya Pak Jokowi saat ini kan Pak Prabowo menteri ya. Jadi sulit kita membayangkan Prabowo punya suara dalam penentuan penggantian anggota kabinet Jokowi. Ya, setelah pelantikan nanti tanggal 20 Oktober rasanya kita bisa bayangkan betapa kikuknya Prabowo bersikap terhadap pos baru ya dan pejabat-pejabat baru yang ditetapkan oleh Jokowi. Ya, keinginan Jokowi untuk menjabat 3 periode ini memang real ya. Sudah sempat diupayakan, lalu mentok karena ada ketua umum partai yang menentang, ingin menjaga konstitusi. Ini juga real. Ada elit-elit pemimpin yang memang berupaya merekayasa perpanjangan kekuasaan hingga muncul skenario cadangan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, ini juga real. Seperti cerita Prof. Mahfud. Ya, karena kita memang terlalu husnuzon ya, terlalu berpikiran baik terhadap kekuasaan yang besar ini. Sehingga penyimpangan di negeri ini terlambat kita sadari, terlambat diantisipasi. Saat sadar semuanya sudah terjadi. Semua sudah diatur, tidak ada celah hukum yang bisa digunakan lagi. Nasi sudah jadi bubur. Penyimpangan harus diterima seolah sebagai kebenaran yang terus berupaya dibenarkan. Sehingga suara kebenaran yang sesungguhnya terus ditekan, terus dihilangkan, dan minimal dilemahkan. Nah, gitu guys, beberapa video tentang ini ya, cuitan seperti biasa, cuitan Pak Mulyono ya guys ya. Gimana menurut pendapat kalian nih setelah melihat beberapa komentar netizen ya tentang Pak Mulyono ini ya? Waduh, masih aja ya guys ya, di saat akhir-akhirnya beliau masih tetap saja seperti itu, yaitu masih berkuasa ya, masih memikirkan ini itu ini guys ya. Menurut kalian gimana setelah melihat video ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar seperti biasa, dan terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang selalu nonton video aku, terima kasih banyak, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusannya guys. See you guys.